Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kuliah bagian kedua, pekan ke-12 dari perkuliahan geodesi satelit. Di part kedua ini akan saya jelaskan bagian kedua dan ketiga dari GNSS atau dari sistem navigasi satelit global atau Global Navigation Satellite System. Nah, tadi di bagian pertama, kalau kita kembali ke kuliah kita, slide kita, saya sudah jelaskan bahwa ternyata segmen dari GNSS itu ada tiga. Ada space segment, kalau tidak terlihat saya bikin laser pointer lagi. Ada space segment, ada control segment, dan ada user segment. Tadi lumayan banyak saya jelaskan di bagian space segment, yaitu di bagian satelitnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di bagian control segment dan juga user segment. Dan juga di akhir saya akan menambahkan sedikit mengenai bagaimana sih cara GPS atau GNSS itu mengukur secara umum. Nah, saya kembalikan ke tadi kalau masih pada ingat tadi sampai sini ya. Sampai sini ternyata BeiDou itu ada beberapa jenis orbit beda dengan satelit-satelit yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke control segment atau bagian yang kedua. Ingat, control segment ini posisinya ada di permukaan bumi dan gunanya kalau Anda lihat dari slide atau tasks atau gunanya adalah yang pertama untuk memonitor satelitnya. Jadi satelitnya itu dilihatin terus gitu ya, apakah satelitnya masih jalan secara benar, apakah masih bisa memancarkan gelombang dengan baik, apakah masih ada di orbit yang benar. Dan apabila ternyata satelitnya itu terancam tertabrak dengan satelit yang lain, ya tugas dari control segment lah untuk membuat manuver atau untuk kalau kata orang Jawa ngeles ya, atau untuk membuat biar satelit itu tidak tertabrak dengan satelit yang lain. Dan juga bisa digunakan sebagai komunikasi antara permukaan bumi dengan si satelitnya. Jadi ingat, satelit GPS tadi sudah pernah saya jelaskan tidak pernah bisa menerima sinyal dari Anda sebagai seorang penerima. Yang bisa mengirimkan sinyal ke satelit GPS dan diterima oleh satelit GPS hanyalah dari kontrol segmen saja. Itu yang sangat-sangat penting. Ntar saya balik lagi. Oke, sudah recorded. Nah, selain memonitor, tugas yang kedua juga adalah preparation alias biar satelit GPS ini bisa bekerja dengan baik. Tadi satelit GPS kan mengirimkan informasi posisinya dia, berapa waktu ketika gelombang itu berjalan dari si satelit, dan juga berapa jaraknya serta informasi kesehatan dari satelitnya. Nah, sebenarnya pengiriman data itu dipastikan dan dibaguskan juga oleh si kontrol segmen itu. Jadi si kontrol segmen itu setiap pekan mengirim updated orbit gitu ya. Jadi orbitnya itu selalu diupdate terus sama orang-orang di kontrol segmen. Habis itu dikirimkan ke atas biar jadi kasih tahu, oh gini loh, orbit saya itu di sini sehingga pada detik sekian saya posisinya di situ. Alias kalau kata orang-orang GPS tuh istilahnya adalah broadcast ephemeris. Jadi kalau misal Anda nanti menggunakan GPS ada yang namanya broadcast ephemeris. Ini maksudnya adalah orbit yang dikirimkan atau dihitungkan oleh ground segment. Nah, ground segment ini kalau dalam contoh GNSS atau GPS itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah stasiun monitor atau monitor stations. Jadi monitor stations itu tidak bisa mengirimkan sinyal, dia hanya menerima sinyal dari satelit saja. Lalu yang kedua ada yang namanya master control station. Nah, dia itu yang monitoring tuh di master control station itu. Nah, lalu terakhir selain monitor stations, master control station, terakhir adalah ground control stations. Nah, tugas dari ground control stations itu adalah untuk mengirim informasi yang diperlukan oleh satelit agar satelit bisa mengirimkan informasi-informasi yang diperlukan itu kepada user atau kita yang ada di permukaan bumi sehingga kita nanti bisa mendapatkan posisinya. Jadi ingat ada tiga jenis. GPS itu mengirimkan sinyal ke monitor stations, lalu data dari monitor stations itu dilanjutkan ke master control stations. Di situ lalu dilihat, oh ini benar nih koordinatnya. Oh ini sudah cocok, oh ini orbitnya udah mulai melenceng, harus mulai kita update lagi informasi orbitnya biar posisinya semakin baik. Oke, nah akhirnya posisi baru itu manuver-manuver yang dipakai, lalu juga informasi-informasi yang perlu dikirimkan itu dikirim ke
ke satelit melalui ground control station. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah contohnya adik-adik sekalian. Jadi apa yang tadi saya jelaskan itu ada di sini semua. Yang pertama adalah si satelit GPS itu mengirimkan sinyal ke monitor station. Nah, monitor station melanjutkan sinyalnya atau melanjutkan pengukurannya ke MCS atau Master Control Station. Nah, di Master Control Station itu dilakukan proses pengukuran orbit dan pengukuran jam. Dari situ dilihat, oh orbitnya udah benar nih, lanjut. Oh orbitnya salah nih, perlu ada koreksi. Akhirnya dibuatlah sebuah prediksi atau kalau tadi yang saya bilang adalah broadcast ephemeris atau broadcast clock. Nah setelah itu nanti data clock dan orbit yang baru ini dilanjutkan ke siapa? Ke ground control station yang bentuknya kayak antena atau seperti parabola Anda punya TV kalau di daerah pedalaman. Yang gede banget itu ya. Nah, akhirnya dari sini itu di-uplink atau dikirimkan datanya ke si satelit. Jadi prosesnya seperti itu. Saya ulang, satelitnya ngirim sinyal ke monitor station, di monitor station diolah di master control station, oh ini benar, oh ini salah, harus dikoreksi. Hasil koreksinya atau hasil pembenarannya dikirim lagi ke satelit melalui ground control station. Nah, akhirnya setelah ini mendapatkan koordinat yang benar, informasi-informasi yang benar, informasi panjang panjang jaraknya, informasi waktu dan juga informasi posisi satelit di broadcast atau dikirimkanlah ke kita si receiver di permukaan bumi. Jadi intinya kontrol segmen itu dilakukan agar GNSS itu selalu tepat, selalu benar, agar informasi yang dipancarkan itu selalu benar. Dan kontrol segmen satu-satunya yang bisa mengirimkan data ke satelit GPS. Kita sebagai penerima nggak pernah bisa ngirimin data ke satelit GPS. Itulah kenapa tadi saya bilang GPS, satelit GPS, GNSS itu adalah hack proof ya, atau tidak bisa dihack. Jadi karena kita tidak bisa ngirim apa-apa, kita cuma bisa menerima saja. Nah, kalau jadinya akan ada beberapa pertanyaan nanti ya dari kontrol segmen itu gitu. Yang pertama adalah bagaimana kerangka referensinya. Kerangka referensinya yang ngatur adalah di ground control segment. Dan di setiap sistem GPS, Galileo, GLONASS, dan Beidou itu semuanya memiliki reference frame atau kerangka referensi yang berbeda-beda. Kalau GPS pakai WGS 84, kalau Galileo pakai GTRF atau Galileo Terrestrial Reference Frame, kalau GLONASS pakai PZ 90.11, kalau Beidou pakai CGCS 2000 atau China Global Coordinate System atau China Geodetic Coordinate System 2000 untuk Beidou. Kesemuanya ini itu memiliki parameter transformasi satu sama lain yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya kesemuanya, keempat-empatnya ini itu adalah sebuah realisasi dari International Terrestrial Reference System atau ITRS. Sistem referensinya sama, yaitu ITRS, cuman bedanya adalah kerangka referensinya. Masih ingat kan kerangka referensi itu apa? Kerangka referensi itu berarti titik di permukaan bumi yang merealisasikan hayalan atau angan-angan atau konsep yang ada di sistem referensi itu tersebut. Jadi kerangka referensi dari setiap GNSS itu berbeda-beda dan yang ngontrol, yang mengoreksi dan yang membuat itu benar adalah GNSS Control Segment. Selain mengontrol reference frame atau kerangka referensi, siapa namanya? GNSS Control Segment itu juga mengontrol waktu atau mengontrol bagaimana sistem time dari si sistem GNSS itu. Kalau GPS pakai namanya GPS time, GLONASS pakai GLONASS time, Galileo pakai Galileo time, dan Beidou pakai Beidou time. Bedanya adalah kalau GPS time itu initial epoch-nya adalah 0 UTC Januari 6 tahun 1980 ini harusnya, dan TAI-nya ada beda dengan TAI adalah 19 sekon, tidak ada leap sekon. Kalau GLONASS time itu pakai UTC yang masuk dengan leap seconds. Kalau Galileo time itu mirip seperti GPS time, tapi ada bedanya 50 nanosekon gitu ya.
Beidou time itu beda, dia jaraknya adalah 14 detik dari GPS time. Jadi intinya 4 waktu ini tuh berbeda-beda. Jadi bisa jadi waktu yang sama, waktu jam 1 malam di GPS time itu beda dengan waktu jam 1 malamnya GLONASS time, jam 1 malamnya Galileo time, dan jam 1 malamnya Beidou time. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah pengukuran yang multi satellite, GPS masuk, GLONASS masuk, Galileo masuk, dan Beidou masuk, maka satu, Anda harus melakukan transformasi dari kerangka referensinya, karena sistem kerangka referensinya beda-beda. Anda juga harus melakukan transformasi terhadap waktunya, agar waktu GPS, waktu GLONASS, waktu Galileo, dan waktu Beidou itu nanti menjadi sesuatu yang sama. Itulah yang membuat pengolahan GPS atau GNSS itu agak sedikit rumit kalau lebih dari satu sistem yang Anda gunakan. Kalau cuma satu aja sistem Anda gunakan mah gampang. Nah, kalau Anda lihat GPS control segment itu ada banyak. Yang paling dekat dengan Indonesia itu sebetulnya ada satu lagi, hanya tidak terlihat di sini, yaitu di Manila atau di Filipina. Ada juga di sini, ada di Guam, di dekat sini. Jadi intinya ini adalah tempat-tempat yang digunakan untuk memonitor GPS. Oh benar, oh salah, oh saya harus mengirimkan koreksi dan yang lain-lain. Paling dekat ada di Diego Garcia, Manila, Guam, dan Kwajalein. Kwajalein ini daerah Marshall Island, seingat saya, di Pasifik sana. Nah, kalau Galileo itu yang paling dekat dengan Indonesia adalah Wallis. Wallis itu ada di New Caledonia dan di Noumea. Noumea ini juga di New Caledonia, karena ini milik Eropa, jadi tempat-tempat yang digunakan ya tempat-tempat yang ada orang Eropanya, kayak di Réunion. Réunion itu miliknya Prancis, di Kerguelen itu kalau seingat saya ini miliknya Belanda, lalu di Wallis sama Noumea ini juga miliknya Prancis, lalu ada di Kourou milik Prancis juga, dan ada Falkland miliknya Inggris dan beberapa tempat yang lain. Ascension ini miliknya Spanyol, seingat saya. Jadi beda, kalau ini milik Amerika, ini adalah milik Eropa, Uni Eropa atau Galileo. Gunanya sama, yaitu menerima sinyal dari GPS, lalu dicek, oh benar apa enggak ini ya. Nah, kalau ternyata ada yang salah, dibenarkan kesalahannya melalui broadcast langsung ke satelit GPS-nya. Diterima oleh monitor station, diproses oleh master control station, lalu dikirimkan koreksinya atau pembenarannya melalui yang namanya ground control station. Itu ketiga hal itu kalau digabung namanya adalah control segment. Nah, dan terakhir saya tidak akan menjelaskan banyak mengenai user segment. User segment itu apa sih? Yaitu penerimanya. Baik itu apapun yang ada di darat, laut, ataupun di luar angkasa. Artinya bisa jadi user segment itu bentuknya HP Anda, bisa jadi bentuknya receiver GPS Trimble atau Leica yang kayak di kampus gitu ya, yang bentuknya seperti piring terbang, ataupun bisa jadi pesawat, ataupun bisa jadi satelit di atas sana. Jadi semua penerima itu adalah sebuah user segment. Dan ingat, user segment dari GPS dan GLONASS itu sangat-sangat diverse atau sangat-sangat beda-beda dan luas. Ada penggunaan yang saintifik atau penggunaan yang teliti seperti kita orang geomatika, ada yang penggunaannya hanya untuk penentuan navigasi secara umum saja. Kayak saya mau dari rumah menuju ke bioskop CGV terdekat gimana, lewat mana. Nah, itu bisa menggunakan bantuan dari GPS atau GNSS. Ya, dan biasanya adik-adik sekalian, penerima atau receiver dari GPS atau GNSS ini sangat-sangat berbeda harganya. Dan juga biasanya penerima GPS itu zaman sekarang tidak hanya menerima GPS saja. Biasanya kalau untuk receiver yang bagus itu bisa menerima GPS, bisa menerima GLONASS, dan ada yang bisa menerima Galileo juga. Kalau milik orang Cina, milik pabrik dari Cina biasanya bisa juga pakai Beidou. Jadi biasanya kayak contoh Leica milik kita itu bisa deteksi GPS, bisa deteksi GLONASS, bisa deteksi Galileo, bisa deteksi Beidou, bisa deteksi QZSS dan IRNSS sebetulnya yang Leica milik kita. Tapi pada dasarnya kebanyakan hanya bisa mendeteksi GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Kalau yang Topcon milik kita yang lain, milik ITERA yang lain, itu hanya bisa mendeteksi GPS dan GLONASS. Galileo dan Beidou belum bisa.
Nah, itu adalah user segmentnya. Nah, contohnya kayak apa sih user segment itu? Nah, user segment kalau menurut Pak Hasan dan juga menurut Pak Gunter Zeber itu ada 3, yaitu tipe navigasi, tipe mapping, dan tipe geodetik. Yang diterima oleh receiver atau user segment itu jelas posisi satelit, jarak ke satelit, informasi waktu, penjelasan mengenai kesehatan dari si satelit, dan juga informasi-informasi lain yang mungkin diperlukan. Jadi intinya ada 3 jenis, handheld atau navigasi, tipe navigasi, akurasinya paling rendah, tipe mapping, dan juga tipe geodetik. Yang akan sering kita pakai karena kita adalah orang bukan awam, yaitu seseorang yang mengetahui banyak mengenai GNSS, kita pakai tipe geodetik atau mapping, bukan menggunakan tipe navigation. Nah, kalau bisa kita bilang, berdasarkan fungsinya, GPS receiver atau user segment itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah, menjadi 2, yaitu berdasarkan positioning-nya, gimana sih cara nentuin positioning-nya, dan juga berdasarkan timing. Kalau berdasarkan timing itu dia tidak minta informasi posisi, dia hanya minta, oh waktu sekarang sekian. Saya pernah cerita bahwa informasi waktu dari GPS itu digunakan untuk menentukan jam buka dan jam tutup dari stock exchange atau jam buka atau jam tutup dari bursa efek gitu ya. Karena sangat teliti gitu. Karena di atas itu kan menggunakan jam atom yang ketelitiannya sampai 1 detik dalam waktu 150.000 tahun. Kan teliti banget. Nah, daripada kita pakai jam tangan kita atau malah jam matahari yang sangat-sangat tidak teliti, maka lebih baik kita menggunakan jam atom dari GPS atau GNSS. Itulah namanya timing receiver, hanya menerima waktu saja. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mengenai positioning-nya, itu tadi dibagi menjadi 3, yaitu navigation type, mapping type, dan geodetic type. Yang paling teliti dan yang paling sering digunakan oleh orang-orang geodesi atau geomatika jelas geodetik. Setelah itu ada mapping, dan yang paling tidak teliti adalah navigation. HP Anda itu termasuk navigation. GPS handheld termasuk navigation. GPS Leica, GPS milik kita yang mahal itu termasuk geodetik. Itu adik-adik sekalian. Dan terakhir, ingin menambahkan yaitu tentang bagaimana sih cara pengukuran atau measurement principle-nya, hanya untuk membuat kalian memiliki ilmu yang cukup sebelum nanti masuk ke kuliahnya Pak Redo ya. Yang pertama, inti dari pengukuran GPS atau GNSS itu sebenarnya adalah bagaimana mengukur waktu tempuh dari satelit ke penerima. Waktu tempuhnya nanti dikalikan dengan speed of light atau dikalikan dengan kecepatan cahaya. Waktu tempuh dikali kecepatan cahaya jadinya adalah jarak. Dan ingat ini dari satelit menuju ke kita. Ini kita di bawah gitu ya. Ini adalah satelitnya. Nah, artinya apa? Ini hanya satu arah. Makanya itu one way system atau one direction. Bukan boy band tapi one direction atau satu arah gitu ya dari satelit ke kita. Nggak bisa dari kita ke satelit. Kenapa? Ya karena GPS-nya nggak akan nerima gitu ya. Pasti nanti akan ada yang tanya, kenapa kok nggak bisa Pak? Ya karena nggak akan ada yang nerima. GPS tidak akan menerima sinyal dari kita. Buat apa? Dia tidak butuh sinyal dari kita. Yang dia butuh adalah sinyal koreksi atau bantuan dari si ground control system saja. Nah, karena butuh karena dia hanya satu arah, maka butuh jam yang teliti di satelit dan di receiver. Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya sinkronisasi dari waktunya. Dan ingat ya, karena ini melewati atmosfer, ini adalah atmosfer, maka nanti akan ada efek terhadap atmosfernya. Itulah pertanyaan-pertanyaannya, apakah jamnya itu sinkron atau enggak, karena ingat kesalahan sekecil sekon itu bisa menjadi kesalahan jarak sebesar sekian kilometer. Apalagi kalau habis kena di atmosfer yang mana terjadi bias, terjadi pelambatan ataupun percepatan dari si gelombangnya. Akhirnya apa? Ada error atau ada koreksi-koreksi yang perlu kita
ketahui dan yang perlu kita masukkan agar pengukuran GPS kita atau GNSS kita itu semakin teliti. Dan itu akan dibahas, dikulik dengan lengkap oleh Pak Redo di mata kuliah survei GNSS. Nah intinya yang penting ini ada GPS 1, satelit 2, satelit 3, satelit 4. Minimal ada 4 satelit. Setiap satelit, posisi dan waktunya itu diketahui. Bahkan kalau dalam ini bahasa Jerman, Position plus Uhrenkorrektur bekannt, atau posisi dan koreksi waktunya sudah diketahui. Nah ini mengirimkan sinyal ke bawah gitu ya, ke kita. Nah setelah itu menggunakan reseksi atau menggunakan konsep perpotongan ke belakang, nantinya kita akan bisa mendapatkan informasi koordinat dari tempat kita berada atau tempat receiver berada. Berdasarkan informasi beda jarak dari 4 satelit ini dan juga posisi satelit 1, 2, 3, dan 4. Posisi satelit 1, 2, 3, dan 4. Dari 4 satelit ini, kalau posisi keempat-empatnya diketahui, dan pasti diketahui, nah kita nanti akan bisa menentukan posisi kita ada di mana. Nah, jadi saya ingatkan ya, GNSS itu pasif. Jadi kita tidak bisa mengirimkan sinyal apa-apa. Yang bisa mengirimkan sinyal hanya satelitnya. Itulah kenapa receiver-nya nggak perlu gede-gede amat. Karena tidak perlu membangkitkan sebuah gelombang, hanya perlu menerima saja. Dan terakhir, bahwa nanti GNSS itu bisa mendapatkan koordinat, velocity, dan waktu, bisa digunakan secara global, dan weather independent atau nggak terserah cuacanya atau kondisinya seperti apa, mau hujan, mau badai, mau terang, mau bagaimana, tetap bisa dilakukan semuanya. Nah itu adalah materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada saya. Jadi intinya adalah dalam pengukuran jarak di geodesi satelit itu kita menggunakan sistem yang namanya GNSS, dan GNSS itu pada dasarnya ada 4 ditambah 2, ada GPS milik Amerika, GLONASS milik Uni Soviet, Galileo milik Eropa, dan Kompas atau Beidou milik Cina. Selain 4 itu ada QZSS milik Jepang dan IRNSS milik India. Nah, keempat itu memiliki jenis satelit-satelit yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya ada 3 segmen atau 3 bagian dalam sistem GNSS tersebut. Yang pertama adalah bagian satelitnya atau space segment, lalu ada control segment yang bagian mengontrol dan memonitor, dan terakhir user segment. Space segment itu berarti satelitnya yang memancarkan gelombang yang diketahui posisinya, alias kalau orang bilang benchmark yang melayang gitu ya. Jadi dia benchmark yang melayang. Nah, control segment atau ground control station itu digunakan untuk memonitor satelitnya apakah posisinya salah, waktu yang diberikan salah, atau ternyata dia mau nabrak satelit lain dan yang lain-lain agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. User tidak perlu dan tidak bisa mengirimkan sesuatu ke GPS. Dia hanya bisa menerima sinyal saja. Maka dari itu, tugas 9.1 tadi sudah saya jelaskan di video pertama, kan saya ulang lagi di video kedua. Gunakanlah aplikasi mobile topographer, sekalian Anda berjemur di pagi atau sore hari, ambil 2 koordinat di dekat rumah Anda. Kalau rumah Anda dekat dengan Vaskes, monggo diambil. Kalau enggak, ya yang terdekat aja, yang penting aman dan tetap memenuhi physical distancing gitu ya. Setelah dapat koordinatnya, kalian screenshot itu posisinya dan juga visibility atau skyplot dari satelit yang ada di situ. Lalu Anda buat review singkat mengenai ada berapa satelit GNSS yang dipakai dalam penentuan posisinya. Ingat GNSS ya, bukan GPS. Nah, yang kedua, sistem GNSS apa saja yang dipakai dalam penentuan posisinya? Apakah dia pakai GPS doang, ataukah ada GLONASS-nya, ataukah ada Galileo-nya, ataukah ada Beidou-nya, dan terakhir, jelaskan apa sih pengaruh jumlah satelit yang dipakai dengan ketelitian posisi dari lokasi yang Anda ambil. Apakah semakin banyak satelit maka titik saya semakin teliti, atau bagaimana Anda bisa menjelaskan di situ. Deadline-nya pekan depan jam 9 pagi. Dan selanjutnya, assignment 9.2, buatlah sebuah resume dari 2 sistem GNSS
bisa milih di antara 4+2 itu ya, bisa milih antara QZSS, IRNSS, GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Harus rata, jangan sampai berat sebelah. Artinya kalau sudah lebih dari 20 orang setiap kelas, ya kalau bisa pakai yang lain gitu ya, pakai sistem satelit yang lain. Dan resumenya harus berisikan status dari sistemnya kayak apa sekarang, satelit segmennya kondisinya seperti apa sekarang, kontrol sistem segmennya kayak apa kondisinya sekarang, dan receiver dan user segmennya. Dibuat dalam sebuah page A4, masuk ikut dengan gambar dan juga bibliografi atau daftar pustaka yang baik. Kalau bisa, agar menjadi sebuah resume yang baik dan relevan dengan kondisi sekarang. Deadline-nya sama pekan depan jam 9 pagi. Itu saja adik sekalian, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di list pertanyaan agar nantinya bisa kita diskusikan bersama jam 5 sore nanti di Google Meet. Sekian dari saya, kelas saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.